Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu pimpinan Lukas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Ibu pengurus DKM Masjid Nur Qalbi Kelurahan Lingkar Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama-sama hadir di malam hari ini adalah dalam rangka kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Rektor. Alhamdulillah kegiatan ini adalah yang kedua. Setelah kegiatan yang pertama berlangsung juga 1 pekan dari sekarang di Masjid Miftahul Jannah, Kelurahan Sumur Meleleh. Jadi malam ini adalah kegiatan yang kedua, dan mohon maaf Bapak Rektor belum bisa membersamai kegiatan kita. Beliau sebenarnya sangat berharap bisa membersamai kita malam hari ini, tapi beliau sedang menemani tamu yang akan melaksanakan akreditasi salah satu program studi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia besok hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hadir dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama juga mahasiswa dalam rangka kegiatan maghrib berjamaah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum yang sebagai penyelenggara kegiatan pada malam hari ini, kepada Bapak Dr. Rangga Jayanuarto MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat, insyaallah nikmat iman dan nikmat takwa, sehingga kita bisa hadir di masjid yang sangat artistik ini, Masjid Nur Qalbi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nur pada saat sekarang ini. Yang kami hormati para orang tua kami, Pak RW 04, Pak RT 14, 15, 16, 17, 18, dan 22, 23, pengurus masjid BKM Nur Qalbi, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor 3, Pak Dr. Surohim, Bapak Wakil Rektor 4, Pak Dr. Onsardi, ada Pak Dedi Nopriadi, Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Ibu Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih kami ucapkan mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Seyogyanya Pak Rektor maghrib ini berkenan hadir, namun mohon maaf sekali lagi beliau menerima tamu asesor dari Jakarta, yang mana dalam 4 hari ke depan kami akan dilakukan audit atau pemeriksaan sebagai bagian syarat untuk menuju akreditasi undur. Adapun maksud kedatangan kami pada malam hari ini, adalah untuk
bersilaturahim sekaligus menyambung tali ukhuwah Islamiyah yang insya Allah kami harapkan dapat terus berjalan, terutama lebih mengenalkan amal usaha Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kami mohon maaf, tidak maksud nanti menggurui, nanti insya Allah akan disampaikan tausiah oleh Pak Dr. Dedi Nopriyadi. Kami mewakili Universitas Muhammadiyah Bengkulu ingin menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sering lihat gedung yang agak tinggi di sebelah kiri, itu adalah kampus kita, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Alhamdulillah tercatat di komplek ini sudah banyak alumni dan yang sedang kuliah juga. Salah satunya Pak Rahmat. Alumni kita insya Allah tahun 2013 ya, Pak Rahmat ya, FKIP ya. Jadi dulu ada namanya PGDJ. Kita memiliki 28 prodi Bapak Ibu, 24 prodi, 23 prodi sudah terakreditasi baik sekali, dan salah satunya kebetulan kami dari Fakultas Hukum terakreditasi unggul. Jadi satu-satunya Fakultas Hukum yang terakreditasi unggul di Bengkulu, insya Allah baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengkuliahkan anaknya hukum, rasanya sudah cukup di Bengkulu, karena apa yang diinginkan sudah ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang lain masih baik sekali. Kita ada 4 program studi pasca sarjana, nanti bisa untuk mendaftarkan di kampus 1. Kami berharap kegiatan ini terus meningkatkan tali silaturahim kita. Terlebih bahwa seandainya kalau Bapak Ibu memerlukan pengabdian atau penyuluhan, silakan nanti dikonfirmasi saja. Misal, kalau Bapak Ibu lihat dalam 1 minggu ini, kalau lihat di running text di televisi itu, hari ini bukan bapak-bapak lagi yang hebat, ibu-ibu sudah membunuh mutilasi. Nah, kalau Bapak Ibu butuh kiro-kiro, nah ibu di rumah itu ribut terus dengan bapak, silakan datang Fakultas Hukum, kami bersedia memberikan penyuluhan gratis. Lanjutnya, Bapak Ibu butuh cara menanam yang baik, boleh nanti disampaikan saja. Insya Allah Fakultas Pertanian akan menyampaikan bagaimana cara menanam bibit-bibit yang baik. Jadi kita punya kegiatan penyuluhan dan pengabdian masyarakat. Dari 8 fakultas itu, insya Allah semuanya berkenan untuk memberikan penyuluhan dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, kita ada beasiswa Bank Indonesia dan KIP Kuliah. Jadi silakan Bapak Ibu, ini sedang menerima mahasiswa baru. Ketika adik-adik yang mau kuliah di UMB terkendala biaya, silakan. Tentunya memiliki kriteria tertentu, misalnya memiliki kartu PKH. Jadi jangan khawatir sekarang ketika kita merasa kita tidak bisa maksimal mengkuliahkan anak, insya Allah negara memberikan solusi ya, melalui beasiswa Bank BI dan KIP Kuliah. Yang perlu dicatat adalah beasiswa SPP. Nah, ada lain-lain itu harus kita tanggung juga. Jadi ketika beasiswa itu hanya SPP, artinya proses perkuliahannya gratis. Tapi kalau ada embel-embel yang lain itu harus kita siapkan juga. Nah, ini yang jadi salah penafsiran bahwa ketika kuliah nol biaya. Ya, enggak juga gitu. Ya, jadi harus disiapkan juga. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti berkenan kami meminta Ustadz Dedi Nopriyadi untuk memberikan tausiah, Pak RT, Pak RW, Pak Ketua BKM, sekaligus Pak WR. Insya Allah nanti waktunya sebelum sholat isya, Pak Ustadz. Terima kasih, mungkin itu saja sambutan dari kami. Perbanyak maaf. Nasrul minallah wa kun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, karena Pak Dekan tadi di bawah, saya ikut di bawah juga. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Dr. Andes Septe Melian, Ketua RW 04, mewakili pengurus Masjid
Nur Qalbi untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua RT di lingkup RW 04, Ketua RT 14, Ketua RT 15, Ketua RT 16, Ketua RT 17, 18, 19, dan 23. Yang kami hormati Ketua Sekato Perkumpulan Duka yang ada di Pepabri ini, yaitu Bapak Yusri Calaka. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Nur Qalbi, yang kami hormati Ketua BKM dalam hal ini Bapak Surohim. Beliau ada 2 jabatan di malam hari ini. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Wakil Rektor 4 dan Wakil Rektor 3, Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat di lingkup Pepabri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayahnya. Alhamdulillah pada malam ini setelah melaksanakan sholat maghrib, kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan tamu kita dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salam marilah juga kita surahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam hidayatullah sebagaimana kita rasakan saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami sebagai Ketua RW 04 pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada tim dari UMB, karena terus terang mungkin ada lebih kurang 10 perguruan tinggi yang ada di Bengkulu, baru Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang bersama-sama melaksanakan menyegarkan sholat bersama di Masjid Nur Qalbi ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kita beri aplaus untuk kami akan memperkenalkan masjid kami ini, Pak Wakil Rektor. Masjid kami ini didirikan pada tanggal 4 Mei 1995 bertepatan dengan 4 Zulhijjah 1415 Hijriah. Artinya berdirinya masjid ini dimulai dari wakaf dari salah satu warga kita yang bernama Pak Zaidin Ali. Kemudian dilanjutkan oleh, dulu di belakang di sini ada komplek kehutanan, dimotori oleh kawan-kawan dari Dinas Kehutanan dulunya membangun masjid ini. Kemudian seluruh masyarakat secara bersama-sama bergotong royong membangun masjid ini. Alhamdulillah masjid ini dapat menampung cukup banyak, walaupun dari lebih kurang 500 kepala keluarga, 500 rumah tangga yang ada di komplek Pepabri ini, baru setengah mungkin yang masuk ke masjid. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, masjid kita akan semakin ramai dan semakin penuh. Sebenarnya pada hari Jumat itu masih ada lowongan, masih ada tempat-tempat yang mau diisi jamaah. Cuman tahu-tahu kemarin itu juga berdiri masjid kecil di pojok sana.
Mereka juga melaksanakan sholat Jumat walaupun tidak sampai 40. Tapi apa boleh buat, itulah adanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi atas nama seluruh warga RW 04, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan menjadi khasanah tersendiri, menjadi pengetahuan bagi kami, terutama tadi kita dengarkan bahwa Fakultas Hukum merupakan salah satu fakultas unggul. Mudah-mudahan dengan keunggulan fakultas di sini, hukum kita juga menjadi unggul juga. Walaupun saat ini kata orang hukum kita masih terseok-seok, hukum kita masih tajam ke bawah, masih tumpul ke atas. Mudah-mudahan ke depan mengikuti keberhasilan Fakultas Hukum Bengkulu, Muhammadiyah Bengkulu, diikuti oleh seluruh jajaran penegak hukum di Bengkulu, khususnya di bumi Indonesia yang tercinta ini. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila sambutan kami ada hal-hal yang masih kurang maksimal. Atas nama seluruh masyarakat, seluruh pengurus masjid, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Septi Melian dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kita tunggu yakni tausiah dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Dedi Novriyadi MPDI. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Waktu dan kesempatnya kami berikan kepada Pak Dr. Dedi Novriyadi. Izin Pak, saya di sini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 04, yang sama-sama kita hormati seluruh ketua RT yang ada di lingkup RW 04, yang kami hormati Bapak Imam, Khotib, dan pengurus Masjid Nur Kolbi, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati pimpinan Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 dan 4, Sivitas Akademika Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Rangga beserta Wakil Dekan, Kaprodi, dosen dan karyawan serta para mahasiswa, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kesempatan malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Nur Kolbi ini dalam rangka kegiatan PMB. Jadi PMB ini kalau di kampus itu penerimaan mahasiswa baru Bapak Ibu. Nah, maka kami singkat PMB ini ada pilihan yang keduanya, program maghrib berjamaah. Jadi PMB itu
Kalau di kampus ini disebut penerimaan mahasiswa baru, karena kami keluar kampus namanya program maghrib berjamaah. Alhamdulillah minggu ini adalah yang kedua yang kami lakukan. Pertama di Masjid Sumur Meleleh Miftahul Jannah, yang hari ini kita berada, malam ini kita berada di Masjid Nur Koldi. Insya Allah pada minggu depan dan selanjutnya kami juga akan keliling di masjid-masjid yang ada di Kota Bengkulu. Bapak Ibu yang hari ini kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya ini pakai apa namanya nih Pak? Ya, sorban ini membedakan dengan hukum. Kalau saya tidak pakai ini, tidak ada bedanya kami berdua ini. Jadi biar nampak ustadznya saya pakai ini, karena kalau Pak Dekan Hukum nggak pakai. Nanti kalau Pak Dekan Hukum pakai, nanti yang ceramahnya Pak Dekan Hukum. Ya, jadi itu membedakannya. Ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami tidak akan berceramah, hanya watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Karena kalau kami berceramah salah, karena kami tadi termasuk Dekan Hukum, saya ya ini jatuhnya sebagai anak bagi Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kami mengutip salah satu firman Allah. Ada dua surat yang kami baca tadi. Pertama di surat Al-Hujurat ayat 10, yang berikutnya surah Al-Isra ayat 36. Yang pertama kami ingin jelaskan dulu surah Al-Hujurat ayat 10. Allah firman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita itu adalah bersaudara. Mungkin di sini ada yang dari suku Lembah, dari suku Rejang, dari suku Serawai, Minang, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Fa aslihu baina ahwaikum. Apabila ada perbedaan di antara kita, ada perselisihan dalam kita, damaikanlah keduanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, insyaallah kita akan mendapat rahmat Allah. La'allakum turhamun. Nah, maka indahnya silaturahmi ini, kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dimudahkan rezekinya, terus wa yunsalahu bil yasir rahimah, dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia menjaga fal yasir rahimah, hubungan tali silaturahmi di antara kita. Saya jujur baru pertama kali ke sini Pak, jadi saya agak takut-takut karena di sini ada guru kami juga, Ustadz Dr. Abdul Surohim ini. Beliau ini juga salah satu senior kami di Fakultas Agama Islam dan dekan di Fakultas Agama Islam, sekarang menjadi wakil rektor 3 di Universitas Bengkulu. Jadi sekali lagi tujuan kami di sini adalah untuk menguatkan ukhuwah di antara kita. Karena kata Rasulullah, kalau orang yang menjaga silaturahmi itu dilapangkan rezeki, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan usianya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, insyaallah rezekinya dilapangkan, hutangnya dibayarkan. Pak, ini agak kencang kalau hutang ini Pak. Saya ulangi ini, rezekinya dilapangkan, hutangnya dibayarkan dan dilunaskan. Amin. Pak, ini masih banyak cerita. Dan insya Allah kita juga dipanjangkan usianya, dan yang terpenting wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Selesai satu ayat. Yang kedua, saya nggak panjang-panjang nih Pak, insya Allah sebelum azan Isya selesai. Dalam surah Al-Isra ayat 36, surat yang ke-17 ayat 36, Allah berfirman, wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu melakukan suatu perkara, satu amalan itu tidak ada ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuad, fuad itu mirip dengan kata-kata kolbi. Apa itu? Hati. Kullun, semuanya kata Allah, innahu kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Maka amal ibadah yang kita lakukan itu sumbernya harus jelas. Arruju ila Quran wa sunnah sohihan, sumbernya Al-Quran dan hadis.
termasuk dalam hal urusan ibadah kita. Nah, ini mohon maaf, masih ada terkadang kita ini ibadah yang hanya ikut-ikutan atau turun-temurun, yang kadang-kadang kita keras dengan versi kita. Contoh ibu-ibu, tapi soalnya ibu-ibu sini tidak ada lagi itu. Kadang-kadang wudhu pas di jalan apa bu? Kentut, buang angin. Karena wajah ibu-ibu tadi sudah pakai make up yang mahal, ya ibu-ibu ini pakai lipstiknya 500.000, seminggu baru hilang pak. Pakai eyeshadow, blush on, apalagi itu banyak, skincare, ya tahu semua karena istri saya perempuan, ya, istri saya kan sama ya, ya skincare, kadang-kadang mukanya putih, lehernya, saya nggak ngomong bu, ibu yang ngomong itu, wajahnya putih, tangannya agak hitam, misalnya, ya, di total 500, total 1 juta. Pas ke masjid, mau ke masjid Nur Kolbi, di tengah jalan kentut, sampai di masjid wudhu. Mikir ibu-ibu, wajah saya 1 juta, kalau saya wudhu membasuh wajah habis. Akhirnya ambil air gimana bu? Ambil air, nah. Sah tidak bu? Saya jawab tidak. Nah, saya jawab langsung tidak. Mana dalilnya? Nah, kan itu kita bicara Al-Quran, dalilnya. Baca surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, hai orang beriman, bila kamu nak melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, bukan ditempel. Ambil air, nah dibasuh. Seperti ini. Jadi jangan, tidak sah. Karena kata-kata di situ salah, basuhlah, ya. Bukan tempellah, tidak, atau usap, tidak, basuh, dibersihkan semua. Pak, di Al-Quran tidak ada 3 kali, ada di hadis. Baca, lihat hadis Bukhari Muslim, bab taharuh, bab wudu. Wa salah wajhaka salasan marratin, maka basuhlah wajahmu sebanyak 3 kali. Di ayat tidak ada 3 kali. Maka saya bilang di awal tadi, sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah, jelas jawabannya sekarang. Kenapa membasuh wajah diperintahkan dalam, ada perintah membasuh wajah, ada di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Perintah membasuh wajah dalam hadis 3 kali, ada di hadis Bukhari dan Muslim. Ada lagi bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak di sini. Kadang-kadang ketika wudhu membasuh tangan sampai ke siku terbalik-balik. Hidup keran, tangannya disodorkan seperti ini. 1, 2. Ayatnya apa? Wa aidiakum, tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, siapa yang salah itu? Kita. Kalau ayatnya jelas, wa aidiakum, tanganmu sampai mana? Ilal marafiq, siku. Maka dari sini ngambil air wudhu kalau dikeran itu. Nah, dari sini ke sini. Di mana 3 kali? Ada di hadis. Yumna ala yusra salasan ratin, tangan kanan sampai situ 3 kali, tangan kiri sampai situ 3 kali. Jadi jangan dibalik pak. Jangan dari sini kita nyiram. Kadang-kadang pakai kaki juga, pakai gayung salah. Dari sini nyiramnya. Kalau pakai keran dari sini. Nah, ada juga yang pernah kita lihat juga di masjid tempat saya di sini. Sudah benar semua di sini. Karena ada Pak Surohim yang ngajarkan. Membasuh kaki. Mas, mohon maaf ini, masih banyak seperti ini basuh kaki itu. Hidupkan keran, 1, 2, 3. Yang kiri juga 1, 2, 3. Apa bunyi ayatnya? Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Bapak ibu basuh tangan itu dari mana? Dari sini dan sini, telapak luar, telapak dalamnya dibersihkan. Kaki sama, diangkat sedikit kalau kita berdiri. Kalau masih muda nggak apa-apa Pak, tapi kalau sudah agak berumur kan ada tempat duduk di tempat duduk itu. Nah itu duduk, dibersihkan telapak ini. Jadi jangan 1, 2. Gimana mau sholat sempurna?
Maka alhamdulillah di masjid kita saya yakin sudah ada tempat duduknya itu. Belum, Pak? Oh ya, jadi itu sinyal itu Pak untuk masjid. Jadi harus kita siapkan. Kenapa? Jangan kita ini kadang-kadang sholatnya sudah merasa benar, wudhunya belum benar. Gimana mau sholat? Kunci sholat itu wudhu. Kalau kita masuk ke ruangan ini terkunci, kan harus buka kunci. Nah, kalau sholat itu sebelum sholat ada syarat sholat apa namanya? Wudhu di dalamnya. Tayamum, mandi wajib itu syarat sholat. Maka kalau kita sudah salah gerakan wudhunya, ya dipertanyakan sholat. Karena syarat sholat bersih dan kecil dan hadas besar. Medianya air, debu atau tanah. Nah, maka ini kita baru bicara wudhu ini. Ini kita sudah jam 7 lewat 10 Pak. Lanjut Pak Bu? Lanjut ya. Jadi itu baru wudhu ya. Bagaimana dengan sholat misalnya? Saya percepat aja ini. Nah, kalau sholat itu ada tata caranya. Bagaimana dalilnya? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Pak, kami kan ketemu dengan Nabi. Benar, saya nggak ketemu. Pak Solim nggak ketemu, Pak Ansari nggak ketemu, Pak Rangga nggak ketemu. Lihat hadis. Bukalah kitab-kitab hadis itu. Ada kutubus tis'a, ada kutubus sita, ada kitab yang 9, ada kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Nah, lihat di sana. Bagaimana tata Nabi sholat? Kita ini Pak, kadang-kadang sholat ini syukur udah benar masjid ini Pak. Sejadahnya udah benar, di dindingnya udah benar. Ada orang sholat seperti ini Pak, Allahu Akbar, di depan ada kaligrafi, jadi matanya keliling. Wah, ini salah Pak, seharusnya ini doma, kenapa fathah? Karena dia hafal, kita betul-betul dia ngerti bacanya. Jadi mata kita itu dalam sholat bukan kemana-mana, tapi ke tempat sujud. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1. Sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung? Itu yang pertama, orang yang khusyuk dalam sholat. Salah satunya apa? Ketika sholat khusyuk itu salah satunya antara fisik dan hatinya sama. Termasuk dalam sholat memandang tempat sujud. Ini benar Pak. Kalau di masjid tertentu ada itu, ada gambar masjid. Allahu Akbar. Itu agak mereng tiangnya Pak. Kan ada itu. Nah, itu akibat kalau kayak ini, itu bintangnya kurang 1 lingkaran, harusnya 5. Itu misalnya kita, karena kita nggak memandang, atau lagi kita memandang ke tempat kain orang sholat. Nah, ini kacau juga sholatnya nih. Allahu Akbar, ini gajah duduk agak mahal Pak. Kan ada mereknya itu. Pak, ini wadimur mahal juga. Jadi kita bukan memandang pakaian sholat, ini bisa iri kita itu. Akhirnya nggak mau sholat lagi, kenapa? Kain saya merah, beda mereknya Pak. Jangan. Tapi memandang tempat sujud itu ke sejadah ini, bukan ke tempat ini apa kain orang yang kita depan kita itu. Dan ya ketika sholat itu harus tenang ya. Jadi itu makna khusyuk itu antara fisik bacaan sholat itu sama. Jadi ibu-ibu jangan kalau sudah takbir Allahu Akbar, fisik ibu di masjid tapi hati ibu di rumah. Ya Allah, tadi gorengan ikan tadi dari sini mana tuh belum. Kita nggak ngomong, tapi hati kita ngomong. Tidak batal, tidak, tapi khusyuknya kurang. Allahu Akbar, ya Allah jemuran udah untung tadi lupa diambil. Kita nggak ngomong, tapi hati kita. Nah, maka oleh karena itu nur qalbi ini cahaya hati kita itu harus sempurna dulu. Memperbaiki hati kita. Maka ibu-ibu, kalau orang sholatnya sudah benar, biasanya hatinya apa Bu? Sehat, kolbun salim. Tetangga beli motor, alhamdulillah, itu hatinya sehat Pak. Tapi kalau hatinya sakit, tetangga beli motor, malah dianya kambuh. Tetangga beli mobil, dapat ibu masuk ICU. Ya, kenapa? Hatinya sakit. Tetangga beli rumah, bikin rumah 2 tingkat, mati. Kenapa? Hatinya itu, ini fungsinya nama masjid itu luar biasa, cahaya hati.
Ya, kalau kita udah benar taharonya, udah benar sholatnya, insya Allah hatinya juga sehat. Hati itu ada 3, kolbun salim, kolbun marid, kolbun maid. Kalau kolbun marid dengan kolbun maid, surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun adzim. Itu hatinya yang sudah mati itu, Pak. Khatam hati mereka, tertutup hati mereka. Diberikan nasihat telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, orang yang hatinya sakit siapa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Apa itu selanjutnya? Fi qulubihim marad wa zadahumullahu marad. Hati mereka itu sakit. Siapa orang yang sakit ini? Orang-orang munafik. Ya. Kalau orang yang hatinya tertutup, yang sudah mati, jadi siapa? Orang-orang kafir. Nah, insya Allah kita hadir ini hatinya sehat, hatinya itu tenang, yakni kolbun salim. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya berkenaan dengan ilmu juga. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Nah, ini mohon maaf, jangan, saya ini harus dijelaskan di awal dulu nih Pak. Jangan gara-gara saya jelaskan ini nanti nggak ada mau imam lagi. Ya, karena banyak ini pernah kami nyampaikan materi ini, banyak itu Pak kami dudukannya jadi imam karena salah semua yang kami jelaskan, yang Bapak sampaikan ternyata beda yang kami praktekkan. Contoh, dalam sholat itu ada rukun sholat, salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Jangan salah lagi baca Al-Fatihah itu Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, udah salah itu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu salah semua yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim, sudah salah juga antara to dengan ta. Ya. Jadi ada namanya dalam tajwid itu makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Salah mengucapkan huruf, salah juga artinya. Ini nama majid kita bagus. Nur cahaya, kolbi hati. Kof lamba, kolbi. Kalau dia pakai apa namanya domir mutasil munfasil, kolbi hatiku, kolbina hati kami, itu benar. Tapi jangan ibu bapak salah mengucapkan kafnya itu, kof menjadi kaf, bahaya. Kalbi, apa itu? Guguk, guguk itu. Kalbi, guguk. Jadi jangan sebut. Gimana akhirnya nur kalbi? Ah, itu bahaya itu. Nauzubillah itu. Cahaya guguk itu. Yang benar nur kolbi, kof. Ya, sama Bapak Ibu menyebutkan salam saja. Nah, ini tadi kan salam itu kadang-kadang kita masih salah menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang salah? Allahnya yang salah. Lafzul jalalah. Ini Ustaz Mumpir sering ajarkan kepada dosen karyawan ini. Ada namanya takkik dan takhim. Ada yang dibaca kalimat Allah itu tebal, takkik tipis, takhim yang tebal. Kalimat Allah diawali harokat doma atau fathah tebal. Rasulullah, nggak ada Rasulullah, itu salah. Kita di sini balik-balik. Bismillah, nah itu salah. Itu namanya kalimat Allah itu takkik, dibaca tipis karena harokat sebelumnya kasroh. Bismi, mi-nya itu kan mim-nya itu kasroh. Bismillah, bismillah. Berarti tipis, jangan bismillah, mengucap salam terbalik. Assalamualaikum warahmatullah. Ah, itu salah, terbalik-balik itu.
Jadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Allah, Rasulullah, Bismillah, A'udzubillah. Benar, jangan A'udzubillah. Nah, itu salah. Kenapa? Harokat sebelum Allah itu tipis. Ya, ini kalau dijelaskan Pak, 2 SKS Pak, 1 semester 6 bulan. Ya, itu baru mahfidul huruf, belum lagi kol-kola ada 2, kol-kola kubro dengan sugro. Nah, kita ini kadang-kadang sama semua dibaca, tapi saya yakin kalimat sini udah benar, karena ada Pak Surohin gurunya di situ. Qul huwallahu ahad, itu benar Pak, jangan Qul huwallahu ahad. Yang kadang-kadang Qul huwallahu ahad, ada juga Allahu somad, lam yalid walam yulad. Ada lagi tabat syada abi lahabin wa tab. Itu harokat huruf di belakang itu kolkola, ba, jim, dal, dan kof. Kolkola kubro, hurufnya pasti hidup kena wakof yang menjadi sukun. Qul huwallahu ahad. Nah, imam-imamnya ada kadang-kadang Pak, di akhir-akhir ayatnya dipanjangkan supaya pakai irama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu salah semua Pak. Pendek dia, tidak ada mat di sana. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, tapi kalau di speaker itu ada ampli itu Pak, ada namanya bass, volume, tebal dengan echo, tulisan echo. Nah, echo itu dibaca artinya memantulkan. Jadi jangan Pak, Qul huwallahu ahad. Jangan, itu mantulnya telat. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kacau. Jadi dia dipantulkan itu Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Jadi cepat memantulkan. Nah, ini Bapak Ibu, di surat Al-Isra yang kami bacakan tadi butuh ilmu. Kalau ilmu tajwid dalam tentang sholat, fikih tentang sholat, sumbernya pada hadis tentang tajwid, namanya ilmu tajwid. Ini kita belum lagi bicara mat itu ada 14. Wah, ini lebih panjang lagi. Ya, ada lagi nun sukun dan tanwin. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Itu sering baca itu. Malikin nas. Ma-nya itu pendek, lihat di Al-Qur'an. Ma yang panjang di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ma itu 2 rakaat, ada mad bi alif, dibaca 2 rakaat. Kalau malikin nas pendek, Pak. Nah, kita ini kadang-kadang ingin nyaman bacanya disamakan, tidak bisa, ada ilmunya. Maka baca Malikin nas. Kalau Al-Fatihah Maliki yaumiddin, itu beda. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami bukan menceramai tapi saling mengingatkan. Mudah-mudahan yang mungkin masih salah kita perbaiki, dan baca Al-Qur'annya kita belajar lagi bersama-sama. Saya di dekat rumah saya itu ada ibu-ibu usianya sekitar 60, 65, ada yang 68. Dulu belajar Iqra, dari mulai Iqra saya ajarkan. Alhamdulillah sekarang sudah di Al-Qur'an semua. Baca Yasin hafal. Pas tes dibaca surat Al-Nasr nggak jelas. Jenazah bukan jenazah, ijazah saya bilang. Iya, jenazah, ijazah. Itu dia hafal di lisan tapi tidak hafal ilmu tajwidnya. Ijazah nasrullah dibaca ijazah dibaca. Baca Yasin hafal 83 ayat hafal, ternyata Yasin ini hafal di mulut. Masa saya tes surat An-Nasr tidak tembus dia. Udah, hari ini kita belajar Al-Fatihah juga ternyata nggak tembus juga. Ya, akhirnya kami ajarkan dari awal. Jadi nggak apa-apa, pengajar itu nggak mesti harus ceramah terus, boleh belajar tahsin Al-Quran. Itu saja dapat kami sampaikan. Insya Allah masih ada waktu untuk kita berwudu.
Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini tetap terjaga. Di lain waktu insya Allah Pak Rangga, fakultas yang lain seperti kami, fakultas agama Islam, fakultas kesehatan, sosial, apalagi Pak Rangga, teknik, ya ada pertanian, ekip siap melaksanakan pengabdian di masjid kita ini. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dedi atas tausiahnya di malam hari ini. Udah masih ada 6 menit. Atau yang ada yang mau bertanya mungkin boleh Pak, 1 atau 2 orang. Ustaz insya Allah siap menjawab. Ada Bu, Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Pak Yasin boleh. Ya, silakan yang singkat Pak. Baik Pak, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini mempunyai fakultas hukum yang diunggulkan. Akreditasinya unggul kan? Ya, diunggulkan. Ini kami berharap mudah-mudahan, karena seperti apa yang dijelaskan oleh Pak RW tadi, bahwa pisau hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kapan kita bisa merasakan? Karena kalau kita lihat, kita dengarkan kasus-kasus yang timbul sampai sekarang, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Contohnya kasus pagar laut, sampai sekarang tenggelam, tidak ada beritanya. Kemudian yang kedua, kasus oplos minyak Pertamina. Itu kalau semuanya diselamatkan, mungkin bangsa ini sudah makmur. Nah, ini saya berharap generasi muda yang diciptakan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini mudah-mudahan bisa menciptakan pengadil-pengadil yang bersih dan beramanah. Karena jangan sampai terjadi salah satu contohnya. Baru saja Presiden memberikan harapan gaji hakim akan dinaikkan. Baru 3 hari meletus di Jawa Timur kasusnya Donald Tanur, hakim makan korupsi. Nah, ini kami berharap besar harapan kami. Mohon ini di sini ada Pak Rektor, Wakil Rektor, kemudian pendidik dari Fakultas Hukum, karena di agama juga, di Al-Quran juga disebutkan, jadilah pengadil yang benar-benar adil, walaupun itu untuk mengadili sanak saudaramu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Singkat mungkin Pak Dekan. Terima kasih Pak Yasin. Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di dalam kurikulum itu kita ada Al-Islam Kemuhammadiyahan 1, 2, 3, 4. Maka dari itu, itulah yang membedakan para mahasiswa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Insya Allah, apabila mereka memahami apa yang sudah disampaikan dalam Al-Islam Kemuhammadiyahan 1, 2, 3, dan 4, insya Allah mereka menjadi alumni sarjana Fakultas Hukum yang berfastabiqul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini saja Pak Yasin. Oke, terima kasih Pak Dekan dan Pak Yasir. Dan kami juga mohon kepada Bapak Ibu yang mungkin ada mahasiswa UNBD sekitar sini,
Kalau ada kesalahan mohon ditegur juga. Namanya anak muda kadang-kadang kelewat nabrak-nabrak aturan dikit. Jadi mohon kita saling mengingatkan, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Yasir dan kita semua, kita akan menghasilkan generasi yang terbaik. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Dan saya selaku pembicara mohon maaf apabila salam dan khilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.